mahasiswa pergi bilang, Pak jangan buka lagi nih, apa tuh ngajar-ngajar lah bahasa Arab. Jangan tek-tek Arab tuh jangan lagi lah. Kalau nggak ada yang kami keluar semua nih. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jadi buku saya itu berjudul Epistemologi Ilmu Dakwah. Jadi subjudulnya studi analisis terhadap teori-teori komunikasi massa dalam perspektif Islam. Itu judulnya. Bapak Ibu-ibu, jadi buku saya ini itu tidak tebal. Bukunya itu setebal 92 halaman. Jadi ini buku itu hasil penelitian saya tahun 2015. Sekarang sudah tahun 2023, 7 tahun kemudian baru saya cetak. Dan ini belum saya revisi. Jadi apa adanya. Buku ini dicetak, dipublish oleh Bandar Publishing. Buku ini bisa untuk pengembangan fakultas. Topiknya apa? Topiknya ilmu dakwah. Saya terkejut, 2 tahun yang lalu tuh ada orang Jepang datang ke fakultas kita ini. Dia menulis tentang konflik Aceh. Waktu dia nulis konflik Aceh, saya tanya sama orang Jepang tuh, Anda referensinya mengambil di buku siapa? Lalu orang Jepang ini mengatakan, saya mengambil buku KBA katanya. Buku KBA itu dicetak dan dipublish oleh Bandar Publishing. Jadi rupanya orang Jepang itu bukunya buku teks Indonesia, tapi bisa saya tidak tahu itu programnya sehingga dibaca dalam bahasa Jepang. Dan nama KBA itu ternyata bukan di Aceh lagi terkenal, sudah global. Penulisan buku saya ini ada beberapa masalah kegelisahan akademik. Jadi yang pertama, saya itu kan mengajar filsafat dakwah, mengajar ilmu dakwah. Sudah lama saya mengajar itu. Sekarang kalau saya tidak salah itu sudah masuk masa kerja saya 24 tahun di sini. Dulunya saya di Tarbiyah, jadi mungkin ada lebih kurang 20 tahun saya mengajar di fakultas dakwah ini. Jadi waktu saya mengajar di filsafat dakwah itu, mahasiswa banyak yang alergi dengan filsafat, terutama masalah di epistemologi. Kalau kita belajar filsafat, puncak yang paling susah itu di epistemologi memang. Kalau di ontologi, kalau di aksiologi, mahasiswa lebih cepat mengerti. Tapi ketika epistemologi, saya waktu menjelaskan, bahkan waktu periksa soal itu, banyak mahasiswa yang lemah dari epistemologi tadi. Dan itu saya koreksi juga, boleh jadi ada kesalahan saya. Tetapi di buku-buku berkaitan dengan filsafat dakwah ini, kita masih relatif kurang. Maka oleh karena itu, ke depan kita perlu memperbanyak buku filsafat yang terkait dengan dakwah tadi. Permasalahan kedua, saya teringat itu buku-buku fakultas dakwah yang masuk ke tingkat nasional itu masih bisa dihitung jari. Baru-baru ini saya masuk ke Museum Ali Hashimi. Saya sedih sekali di Museum Ali Hashimi itu. Dia punya dindingnya sudah mulai retak-retak, dia punya plafon hampir jatuh, di sana di sini nampak kotor gitu. Seperti tidak terawat lagi. Saya lihatlah ada satu buku bersandar situ, Dustur Dakwah. Saya tanya ada berapa lagi? Inilah satu-satunya bukunya itu. Saya bongkar. Ada satu buku Ali Hashimi itu menulis diktat, pengantar dakwah, pengantar ilmu dakwah dia tulis. Saya lihat pengantar ilmu dakwahnya itu tidak kalah dengan buku Dustur Dakwah. Cuman belum dipublikasi. Kita kayaknya perlu menghormati guru-guru kita di sini sebagai pengabdian kita. Permasalahan yang ketiga itu adalah pergeseran. Ada salah satu teori yang dikembangkan oleh Thomas Kuhn. Bahasa Inggrisnya apa nih Pak Syukri? Paradigma shift. Kalau bahasa Indonesianya paradigma shift. Ada pergeseran nilai. Jadi ilmu-ilmu keislaman itu mulai bergeser. Salah satunya itu bisa kita lihat di Fakultas Usuluddin. Dulu banyak orang masuk di Fakultas Usuluddin. Sekarang sudah mulai berkurang. Tapi pergeseran nilai itu saya lihat itu di ilmu dakwah. Ilmu dakwah itu sebenarnya akarnya itu di Arab. Teksnya Arab. Dia punya base epistemologinya dari Arab. Tapi sekarang kita lihatlah teks Arab itu sudah mulai krisis. Enggak ada lagi yang dipelajari. Dan orang yang mengajar pun enggak ada lagi juga. Saya yakin tuh kitab itu tidak ada yang sentuh lagi. Dan waktu masa saya ambil S3 di Medan itu,
ambil S3 di Medan, itu ada satu mata kuliah, naskah Arab bidang komunikasi. Dia diajar oleh Yakob Matondang. Jadi Yakob Matondang ini sudah almarhum dia. Habis masa saya itu, mahasiswa pergi bilang, Pak jangan buka lagi nih, ngajar-ngajar lah bahasa Arab. Jangan tek-tek Arab tuh jangan lagi lah. Kalau nggak ada yang kami keluar semua nih Pak, dibilang. Jadi mulai dari S1 sampai S3 belajar bahasa Arab tuh tek-tek Arab tuh sudah mulai termarginalkan. Saya yakin suatu masa nanti itu ilmu dakwah itu cuman terjemahan dibaca. Tek-tek aslinya sudah tidak ada lagi nanti. Dan saya masih kagum dengan tradisi pesantren. Kitab Turas ini sudah mulai tergusur, ya. Tergusur. Di buku saya ini ada relasi teori-teori komunikasi masa dalam perspektif Islam. Itu dia. Di sini ada empat teori yang saya bawa. Sebenarnya teori-teori komunikasi masa itu banyak sekali, ribuan dia. Ya. Jadi yang saya bahas di sini cuma 4. Yang pertama, the information shaking. Yang kedua, use and gratification. Yang ketiga cultivation, dan yang keempat adalah itu difusi inovasi. Jadi karena ini mengingat waktu, saya menjelaskan satu saja. Teori di komunikasi massa itu difusi inovasi. Itu penemunya Everett Rogers tahun 1961. Teori ini adalah penyebaran informasi baru, inovasi yang disebarkan melalui proses komunikasi. Dan salah satu buktinya itu kita lihat adalah negara-negara maju pada tahun 70 itu membuat program pembangunan pedesaan di negara-negara sedang berkembang. Misalnya Amerika itu membuat program di Cina, ya, India, Filipina, termasuk di Afrika. Jadi di Asia itu yang berhasil program difusi inovasi itu hanya Cina. Di bawah tahun 1980 masa Deng Xiaoping itu sudah maju Cina. Sekarang cobalah kita lihat, dulu Amerika itu kan bantu Cina. Sekarang itu Cina itu rival Amerika. Jadi itu sudah banyak dikembangkan oleh negara-negara maju. Lalu sekarang kita lihat di negara Islam, masa Rasulullah itu, apa tidak ada difusi inovasi itu? Banyak sekali. Jadi setelah Islam itu resmi diikrarkan 2 tahun kemudian, itu Rasulullah mengirim surat ke Heraklius, ke Kisra di Persia, lalu ke Romawi, ke Syria, Oman, sampai ke Habasyah, Ethiopia. Ada sebagian raja masuk Islam dan ada yang tidak. Itu salah satunya. Jadi pembangunan difusi inovasi ini tidak aja bersifat keagamaan. Hampir seluruh pembangunan itu bisa dimasukkan dalam difusi inovasi. Ya, itu kita lihat. Jadi juga Rasulullah SAW itu juga sebagai tokoh penyebar informasi baru. Misalnya lingkungan hidup. Masa Rasulullah itu sudah membuat konservasi alam. Hima namanya. Hima. Kalau kita itu sekarang di Loser, salah satu konservasi alam itu. Pada masa Rasulullah juga sudah mengatakan ketika itu perang itu, satu yang nggak boleh ditebang pohon, yang kedua tidak boleh membunuh perempuan, yang ketiga tidak memboleh bunuh anak. Jadi banyak sekali inovasi dan difusi yang dikembangkan di dalam Islam. Apakah bidang kesehatan, apakah bidang hukum misalnya kan. Seperti misalnya perjanjian Madinah, di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Arab bisa hidup toleran. Dan Nabi sendiri itu sempat membangun sebuah negara. Bahkan Pak Hasbi itu sempat mengatakan republik pertama di dunia itu adalah republik Islam itu adalah di Madinah. Jadi banyak kali contoh-contoh difusi inovasi itu yang perlu dikembangkan di dalam perspektif Islam. Jadi banyak sekali sebenarnya teori-teori di Barat itu yang sebenarnya sudah dikembangkan di dalam Islam. Sekarang bagaimana kita menarasikan kembali dalam sebuah tulisan dalam berbentuk buku.
Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.